Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifani Dia Isikoma, NIM C1B021257 dari R003 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan struktur dasar akuntansi. Siklus akuntansi adalah suatu proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya yang akan mendatang melalui jurnal penutup. Urutan tahapan siklus akuntansi ini termasuk yang dilakukan setelah tahapan entry adalah: yang pertama, identifikasi transaksi. Akuntan harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Kedua, yaitu analisis transaksi. Akuntan harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Untuk memudahkan akuntan, dapat menggunakan persamaan matematis, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Tahap yang ketiga yaitu pencatatan transaksi pada jurnal atau membuat jurnal umum atau khusus. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi yang terjadi dalam satu periode siklus akuntansi atau alur akuntansi. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut perjurnalan atau journalizing. Di dalam akuntansi ini terdapat dua jenis jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Tahap yang ketiga yaitu posting buku besar. Buku besar adalah buku yang berisikan perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban, maupun modal dalam perusahaan. Buku besar merupakan pemindahan akun dari jurnal umum. Tahap yang kelima yaitu menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Dalam menuliskan neraca saldo ini, saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi jumlah yang sama. Jika saldo debit tidak sama dengan jumlah yang ada di kredit, maka dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang atau masih ada kesalahan. Tahap yang keenam yaitu membuat jurnal penyesuaian. Penyusunan jurnal penyesuaian ini bersifat periodik dan prosesnya juga sama dengan perjurnalan pada umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian dan kemudian dibukukan ke dalam buku besarnya. Tahap yang ketujuh yaitu penyusunan neraca saldo penyesuaian. Pada tahap ini hanya perlu menyusun neraca saldo dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Tahap ke-8 yaitu menyusun laporan keuangan. Dalam laporan keuangan disusun beberapa laporan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca yang menghitung likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Tahap yang ke-9 yaitu membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Tahap yang ke-10 yaitu penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Pada tahap ini, akuntan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini adalah daftar saldo-saldo rekening buku besar setelah dibuatnya jurnal penutup. Oleh karena itu, neraca saldo ini memuat saldo rekening-rekening permanen saja. Tahap yang terakhir yaitu penyusunan jurnal pembalik. Tujuan jurnal pembalik adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi-transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Jurnal pembalik ini biasanya dibuat pada awal periode berikutnya. Penyusunan jurnal pembalik ini bersifat opsional. Poin yang berikutnya, kita akan membahas mengenai laporan keuangan dan unsur-unsurnya. Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi di dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan.
sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntan bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, ada neraca. Neraca adalah laporan yang ada kaitannya langsung yang akan digunakan untuk pengukuran posisi dari keuangan yang ada di perusahaan. Neraca memiliki dua unsur, yaitu aktiva atau aset. Unsur yang kedua yaitu kewajiban. Unsur yang kedua yaitu ekuitas atau modal. Ekuitas merupakan hak residual atau sisa dari aktiva perusahaan setelah dikurangi oleh semua kewajiban yang ada. Unsur yang ketiga yaitu laporan laba atau rugi. Laporan yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai hasil laba atau rugi yang didapat oleh perusahaan dalam periode tertentu. Unsur yang keempat yaitu laporan perubahan ekuitas. Merupakan laporan yang memberikan informasi perubahan ekuitas atau modal perusahaan dalam satu periode. Fungsi dari laporan ini untuk menunjukkan seberapa besar perubahan ekuitas yang terjadi. Poin selanjutnya yaitu tujuan umum laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, seperti pihak internal ataupun pihak dari luar perusahaan atau eksternal, untuk kemajuan perusahaan atau bisnis. Selanjutnya, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki ciri khas yaitu adanya karakteristik kualitatif dalam pelaporan. Hal ini sesuai dengan pengertian dalam Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Karakteristik yang perlu ada dalam laporan keuangan ada 4, yaitu 1. Relevan. Relevan yang dimaksud adalah informasi dalam laporan keuangan dapat memberi pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan membantu para pengambil keputusan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa sekarang. Yang kedua yaitu andal. Karakteristik andal dalam laporan keuangan merupakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang dapat diandalkan sebagai informasi yang bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Selanjutnya, dapat dipahami adalah informasi harus disajikan dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Selanjutnya, dapat dibandingkan. Perbandingan dapat dilakukan secara internal atau dapat juga dilakukan dengan perbandingan secara eksternal. Selanjutnya, asumsi dasar. Asumsi dasar dalam laporan keuangan adalah dasar dalam penyusunan sebuah laporan akuntansi. Asumsi dasar yang harus dimiliki sebelum melakukan penyusunan laporan tahunan terdiri atas 6 jenis, yaitu yang pertama, asas akrual basic atau dasar akrual. Yang kedua, asas kesatuan usaha atau konsep entitas. Yang ketiga, asas going concern, kelangsungan usaha. Yang keempat, asas pembandingan pengeluaran beban dengan penghasilan. Yang kelima yaitu asas harga perolehan. Yang keenam, asas stabilitas nilai uang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.